Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah jadwal untuk minggu ketiga belajar di rumah di TVRI dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tanggal 27 April sampai 3 Mei 2020. Ya, file ini sudah saya upload di akun Facebook ya, di grup GOTS Geng Soal HOTS. Kalau kalian ingin mengunduhnya atau mendownloadnya bisa bergabung di Geng Soal HOTS, silakan. Ini adalah grup untuk belajar bersama. Kalian juga bisa memanfaatkan grup ini untuk sharing ya, belajar bersama ya. Mungkin kalian ada soal-soal yang belum paham. Nah, di sini sharing ya. Bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian, bantu Pak Ali untuk menjawab ya. Jangan semuanya diserahkan ke Pak Ali, nanti banyak yang tidak terjawab nanti ya. Oke, ini sudah dibantu banyak orang, saya terima kasih. Oke, kita langsung saja akan review apa aja yang akan kita pelajari ya. Ini adalah jadwalnya, jadi nanti diurut ya dari PAUD SD 1 sampai 3, SD 4 sampai 6, SMP dan SMK. Ya. Ini kata pengantar, silakan dibaca dari Kementerian Pendidikan itu ya. Oke, ini akan saya zoom sedikit. Ya. Jadi besok Senin tanggal 27 seperti biasa jam 8 sampai jam 8.30 dimulai dengan jalan sesama, bermain seru pada Senin ya. Selasa juga jalan sama kring halu. Kemudian Rabu ya teman yang baik. Kamis adalah jalan sesama terbang tinggi dan Jumat jalan sesama seru. Ini untuk PAUD ya. Materi ini jalan sesama. Kemudian jam 8.30 sampai 9.00 ya. Untuk hari Senin ya, untuk kelas 1 sampai kelas 3 sekarang gilirannya. Hari Senin adalah sahabat pelangi untuk guru tersayang. Hari Selasa gemar matematika meloncat dan mengurut bilangan ya. Hari Rabu lagu dan pakaian daerah adat Aceh ya, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian hari Kamis ya, kan akademi hari bulan dan jam. Dan Jumat dongeng anak, Pani si kelelawar dan cerita si kancil untuk 1 kelas 3. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 ya. Hari Senin adalah gemar matematika, simetri lipat dan sifat-sifat bangun ruang. Ya, ini penting ya untuk dipelajari. Terus demam puisi untuk hari Selasa, hari Rabunya adalah eksen sumber-sumber energi dan energi alternatif. Ya. Biar kalian tahu apa saja sumber energi yang ada di alam semesta ini. Kemudian sejarah kerajaan Tarumanegara untuk hari Kamis dan hari Jumat film animasi anak. Ya, untuk Sabtu dan Minggu lebih ke hiburan ya. Kemudian untuk kelas 4 dan 6 ya, untuk hari Senin ya adalah gemar matematika, simetri lipat dan bangun ruang. Oh, ini 46 sudah ya. Untuk SMP sekarang waktunya. Untuk SMP ya dimulai dari pesona Masjid Banten, itu hari Senin. Hari Selasanya adalah mat mantul pecahan ya. Kemudian dilanjutkan pelajaran geografi, atau kalau di SMP SD IPS ya waktu itu ya, geografi vulkanologi ya. Kemudian hari Kamisnya dilanjutkan lagi dengan mat mantul lagi bangun ruang sisi lengkung. Terus kemudian Sabtu ya hiburan. Untuk yang SMA dan SMK hari Senin dimulai dengan sampah plastik ya. Ini bagaimana sampah plastik itu ditemukan, efeknya terhadap peradaban itu apa, dan bagaimana cara mengatasi maaf efek buruknya. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Oke, matematika eksponen dan bentuk akar. Ya, eksponen dan bentuk akar ini adalah materi yang sebenarnya sudah turun ke SMP
Ya, nek SMP juga ini apa? Relevan untuk eksponen dan bentuk akar. Ini sudah turun ke SMP kelas 9, tapi SMA harus paham. Ya, diulang lagi. Kemudian hari Rabu dilanjutkan dengan bisnis produktif dan mainan edukatif. Terus kemudian persamaan fungsi kuadrat. Ini kelanjutan dari eksponen, tapi dalam bentuk persamaan. Jadi persamaan fungsi kuadrat itu eksponen juga pangkat 2 ya. Jadi persamaan fungsi kuadrat ini pun sudah turun ke SMP sebenarnya ya, sudah turun ke SMP. Ini diajarkan. Jadi eksponen dan persamaan fungsi kuadrat diajarkan di SMP kelas 9 ya, tapi karena ini sangat penting ya di pelajaran-pelajaran SMA harus diulang lagi. Anak SMP sudah relevan untuk melihat kedua tayangan ini ya, jadi jangan sampai dilewatkan juga untuk anak SMP. Kemudian jam 10 adalah keluarga Indonesia ya, parenting untuk para orang tua ya, pacar diri, tangguh dan mandiri, pendidikan kesehatan reproduksi ya, ini penting bagi orang tua yang memiliki anak yang remaja ya. Waktu berkualitas dengan keluarga ya, nah ini kuantitasnya semakin banyak, kualitasnya bagaimana di masa pandemi COVID ini. Melindungi anak dari bullying dan kekerasan. Ya, apa yang harus kita lakukan apabila ada bullying dan kekerasan terhadap anak kita atau orang-orang terdekat kita? Membina hubungan baik dengan anak. Ya, Ragam Indonesia dan Ragam Indonesia diberikan untuk Sabtu dan Minggu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau detailnya ya untuk PAUD, nah ini bagi orang tua sekarang semuanya wajib menjadi bunda PAUD ya. Sebelum tayangan, kurang lebih 10 menit sebelum tayangan ditayangkan, orang tua dapat melakukan mengajak anak duduk bersama, menjelaskan sekilas tentang tayangan ya. Setelah melihat rencana ini, paling tidak orang tua sudah tahu apa yang akan muncul nanti ya, detailnya ada di bawah, nanti akan saya bahas sedikit. Mengajak anak duduk bersama, menjelaskan sekilas tentang tayangan, menyampaikan lamanya tayangan dan aktivitas, ada gerak dan lagu, berdialog dengan anak ya, membacakan buku cerita anak, menggambar, membuat kolase, mozaik dan berkebun ya. Jadi ini yang bisa dilakukan. Berkebun misalnya ya, bisa menyiram tanaman, menanam tanaman dan lain-lain ya. Filenya ini akan saya upload ya nanti ya. Ya, ini adalah jalan sesama ya, ada bermain seru, kering halu, ini adalah detailnya ya, previewnya seperti ini. Untuk kelas 3 kompetisi literasinya, pandulah anak untuk memahami instruksi lisan dari tayangan program. Ya, pandulah anak untuk menyampaikan pendapatnya dengan diskusi ya. Ini silahkan difahami, dibaca, dipahami ya, kompetensi numerasi. Nanti dalam prosesnya saya akan menemani ya selama seminggu ya, dengan video sebelum dan setelah tayangan video. Saya usahakan bisa seperti itu. Kemudian untuk acaranya sendiri ya, pertama mengapa wayang tidak bisa terbang dengan baik, kemudian selain ini pertanyaan-pertanyaannya ya, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya, sebagai evaluasi setelah melihat tayangan ya. Selain foto bersama yang di Bigora, hadiah apa yang diinginkan, jadi silahkan dilihat dulu tayangannya ya, baru menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian tetap SD ya, bermain loncat angka ya. Ini adalah soal-soalnya yang akan muncul besok ya. Oke, kemudian di sini untuk kelas 1 dan 3 tetap ya, masalah tentang lagu dan pakaian adat, ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Untuk untuk SD kelas 4 sampai 6, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ya. Oke, jadi saya swap sedikit. SD kelas 4 dan 6 ya, ini yang dilakukan orang tua untuk menemani ya, silakan dibaca. Kemudian ini saya geser sedikit biar enggak tertutup saya ya. Nah ini oke.
Kemudian untuk 4 dan 6 masih ya, tentukan jumlah simetri lipat dari gambar bangun datar di samping, tulislah sifat bangun ruang ya, terus jaring-jaring ya, buatlah 2 gambar jaring-jaring kubus yang berbeda ya, jadi kita menggambar nanti. Terus kemudian di sini tetap 4 dan 6 ya. Demam puisi, apa makna persahabatan, bagaimana cara belajar puisi ya. Terus Rabu ini ada sains, mengapa pemanfaatan sumber energi tidak boleh berlebihan, Pak Dodi mengendarai mobil dan seterusnya itu. Oke, ini akan saya swap sedikit biar bisa dibaca. Oke ya, mana tadi sains ya, terus masuk ke sini. Ini sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanagara. Kalau sebelumnya kita belajar batu berak ya, untuk SMP ini ganti SD yang belajar tentang peninggalan Purbakala. Bukan Purbakala ya, zaman kerajaan ini ya. Intinya situs. Jelaskan yang menjadi bukti tentang berdirinya Kerajaan Tarumanagara. Ini adalah prasasti ya, prasasti Kerajaan Tarumanagara. Film animasi anak untuk kelas 4 dan 6 ya. Oke, SMP sekarang. Ini adalah panduan ya. Untuk SMP mungkin kalau orang tua sudah tidak bisa mengikuti pelajaran anak, nanti Pak Ali yang akan membantu untuk menemani adik-adik SMP belajar. Oke. Jadi untuk materi tertentu akan saya buatkan materi reviewnya, review materi yang bisa menjadi pijakan untuk mengisi, mereview lagi, mengingat ulang pelajaran, atau kalau belum ya mempelajari sebelum melihat televisi, biar begitu melihat televisi langsung ngeh gitu ya. Oke, dimulai dari Senin ya, Pesona Masjid Agung Banten. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya, bagaimana kondisi Banten sebelum masuknya Islam ke daerah tersebut ya, apakah makna dari tumpak tiang Masjid Banten yang berbentuk labu. Nah ini ya, nanti akan dijelaskan. Terus kemudian mantul, manfaat betul ya, mengurutkan pecahan, bagaimana sih kita bisa mengurutkan pecahan ya. Terus ada juga menggunakan pemahaman kita tentang pecahan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya, seperti ini pecahan yang pertanyaan ini termasuk pertanyaan HOTS, bagaimana kita bisa mengerjakan soal-soal telekospik itu salah ya, teleskopik. Nah, jadi blah gitu ya. Oke, teleskopik. Nah ini nanti yang panjang ini bisa menjadi pendek kalau kita memahami caranya ya. Nanti akan saya jelaskan caranya bagaimana. Oke, pulau manakah di Indonesia yang tidak memiliki gunung api? Ya, ini juga akan kita pelajari ya, apakah yang menyebabkan erupsi gunung api, kita pelajari juga. Terus di sini matematika tetap ya, sebuah drum berbentuk tabung ya, ini adalah matematika bangun ruang sisi lengkung ya. Ini adalah pertanyaan yang cukup menarik juga untuk dipelajari ya, nanti akan saya bikinkan pembahasannya, jadi tunggu saja. Kemudian SMA dan SMK ya. Kemudian di sini oke, ada eksponensial ya di sini ya, eksponen dan bentuk akar ya, nanti akan kita pelajari bagaimana caranya. Terus ini apa, review materinya ya. Kemudian pertanyaan seorang peneliti ya, ini adalah pertanyaan yang biasanya muncul di ujian-ujian. Kemudian tetap SMA dan SMK, bisnis produktif dan mainan edukatif. Jadi ini tayangan yang akan menginspirasi kalian untuk menjadi entrepreneur ya. Tidak masalah.
usia kalian yang masih SMA ini bukan halangan untuk memulai menjadi seorang entrepreneur, ya. Jadi justru harus dimulai sedini mungkin. Ya, ini tayangan yang bagus. Oke, kemudian matematika persamaan fungsi kuadrat. Jadi ini pertanyaan fungsi kuadrat ini termasuk matematika yang sangat penting karena masuk materi yang dari tahun ke tahun pasti bisa, hampir pastilah, kalau kita bilang tidak pasti, di UN maupun di UTBK itu selalu keluar masalah-masalah yang melibatkan teori ini. Jadi ini adalah kategori gold, kategori emas untuk matematika yang hampir bisa dipastikan ini nanti akan keluar, ya. Kemudian konser musik, kemudian ini untuk Jumat, ya. Jadi ini untuk menginspirasi kalian, ya, untuk bisa berkarya, ya, dan bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya kalian, ya. Oke, kemudian SMA, masih SMA dan SMK, ya, untuk Jumat Jakarta City Philharmonic, ya, adalah kelompok orkestra menghadirkan reporter musik klasik dunia buat penggemar musik, khususnya warga Jakarta. Ini cukup menarik untuk kalian lihat juga. Untuk keluarga Indonesia lebih ke Bunda, ya, kelihatannya. Bukan berarti ini harus Bunda. Para bapak-bapak ini harus paham juga materi-materi tentang ini, bagaimana membuat anak percaya diri, tangguh dan mandiri. Justru kalau anak percaya diri, tangguh, mandiri kelihatannya lebih ke bapak ini, ya. Ya, bukan berarti ibu enggak juga, ya. Jadi harus perpaduan keduanya. Oke. Keluarga Indonesia pendidikan kesehatan reproduksi, ya, ini penting untuk terutama yang remaja. Terus setiap orang suka mendengarkan, waktu berkualitas dengan keluarga. Kemudian melindungi anak dari bullying dan kekerasan. Ini adalah para ahli di bidangnya yang akan memberikan materi. Jadi jangan terlewatkan, membina hubungan baik dengan anak, dan itu sudah selesai, ya, sudah Jumat. Oke, itu adalah jadwal minggu ketiga. Saya akan selalu menemani prosesnya. Jadi silahkan subscribe di channel ini, ya. Setiap hari akan saya update. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.